Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini saya masih di Philippine Women University, salah satu kampus di jantung kota Manila, dan kita tetap di channel Marketing Management. Hari ini kita akan membahas apa sih influence-nya sehingga konsumen itu mengalami perubahan, ya, apalagi di era digital saat ini. Kalau kita bicara tentang digitalisasi, ya, di sektor marketing saya kira udah sangat masif banget. Ya, kita bisa melihat hampir semua lini. Gitu. Hari ini kalau Anda melihat datanya itu ada sekitar 160 juta orang di Indonesia ini punya terkoneksi dengan media sosial. Ya, dari situ juga ada sekitar 3.300.000 lah, ya kurang lebih seperti itu orang di Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Ya, kenapa bisa lebih dari jumlah penduduk Indonesia ya? Mungkin karena ya satu orang bisa punya 3 devices, ya 2 di kantong, barangkali 1 di rumah gitu. Jadi mereka terkoneksi satu sama lain. Nah, ini jumlah yang sangat besar gitu. Dan saya kira ini adalah pendorong bagaimana orang atau konsumen kita mengalami perubahan. Kenapa? Karena mereka terkoneksi dengan beribu macam informasi. Ya, apalagi mereka lambat laun ya muncul generasi baru, milenial, generasi Z, alpha dan lain sebagainya yang begitu melek teknologi. Ya, mereka sangat lincah berselancar di dunia internet. Ya, mereka bisa mengakses dimanapun data-data itu, informasi dan lain sebagainya dimanapun mereka berada. Sehingga kemudian koneksi terhadap internet inilah yang menjadi pendorong gitu. Pendorong mereka mengalami berbagai macam perubahan gitu. Kenapa? Karena dia melihat, menonton, mengamati gitu ya, apa yang terjadi di luar sana gitu. Apa yang dijual oleh orang sana, apa yang dikeluhkan oleh orang di luar sana. Mereka tahu. Kenapa? Karena koneksi yang demikian masif. Yang berikutnya adalah bukan cuma koneksi, tapi mereka juga multi channel. Ya, tadi saya katakan mungkin satu orang tidak punya satu sosial media, tapi ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook dan lain sebagainya. Tuh, ada macam-macam. Jadi koneksinya bukan cuma satu. Ya, video seperti ini mungkin bukan cuma di-upload di channel tertentu aja gitu ya, seperti YouTube, tapi juga di-upload di tempat lain. Artinya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain di luar sana itu semakin besar. Ya, dan pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap cara berpikir kita, persepsi kita, ya preferensi kita juga akan mengalami perubahan. Kemudian bukan cuma itu juga, ya selain multi channel tadi ada mobilitas, gitu loh. Ya ada orang mobile kemana-mana tuh, bahkan berlibur masih pegang HP gitu. Saya kebetulan ada dinas di Manila ini. Ya, masih pegang HP seperti ini, masih bisa mengambil gambar, masih bisa berbagi kepada teman-teman. Jadi multi channel ini juga luar biasa gitu, ya, yang mengubah banyak hal yang ada saat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita punya banyak hal di kepala kita, maka yang pertama yang kita buka ketika kita ingin informasi yaitu internet. Ya, Anda googling di sana, ada cari informasi. Nah, sayangnya kalau kita tidak punya cukup informasi, artinya pengetahuan, ya bisa-bisa salah gitu. Apalagi di internet itu juga banyak hal-hal yang sifatnya negatif. Banyak juga sampah di situ. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk memilah, itu berbahaya. Ya, oleh karena itu biasanya yang berpengaruh dalam konteks ini adalah ulasan. Anda kalau misalnya beli di e-commerce gitu ya, di lapak tertentu, di marketplace tertentu, maka yang pertama Anda lihat ketika Anda ingin membeli produk-produk apalagi yang sifatnya high involvement, ya yang harganya mahal gitu ya, butuh berpikir dulu ya. Anda biasanya melihat ulasannya. Apa yang diulas oleh para pembeli, apa yang diulas oleh konsumen sebelumnya. Gitu. Dari situ kemudian Anda lihat mungkin bintangnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Anda cross-check di dalam apakah ini by design apa enggak, baru kemudian Anda memutuskan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan lagi teman tetangga Anda atau orang-orang dekat Anda, tetapi apa yang Anda lihat di situ. Kemudian pada titik ini juga influencer sangat berperan. Gitu. Ya, influencer saya kira menjadi bisnis saat ini. Ya, yang dulu di zaman dulu kita punya brand endorser gitu ya. Kita cari orang-orang yang kira-kira relevan dengan brand kita bikin iklannya. Tapi hari ini influencer luar biasa gitu. Mereka punya banyak follower, sekali klik ada jutaan orang yang bisa melihat. Sehingga kemudian dengan mengikuti mereka, kita bisa mendapat referensi dari mereka. Ya, kita bisa melihat apa yang ditulis oleh orang lain terhadap produk tertentu. Kemudian dari situ kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita kerjakan. Ya, kemudian dari situ juga ada personalisasi yang mungkin dilakukan. Jadi sebagai seorang marketer dengan kondisi digital seperti ini, Anda bisa mempersonalisasi itu pesan-pesan marketing Anda, pesan-pesan yang hendak Anda sampaikan kepada konsumen. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah katakan bahwa ketika melakukan segmentasi atau ketika kita ingin
mentarget konsumen tertentu, kita ada datanya gitu. Kalau di zaman dulu kan kita lakukan survei ya, survei secara manual. Hari ini semuanya serba digital. Ya ada big data, ya ada kemudian kita bisa men-tracking orang-orang ini sebetulnya senangnya apa gitu. Sehingga kemudian pada saat yang sama ya kita bisa menawarkan produk kita directly. Ya baru kemarin saya cari tiket pesawat gitu ya. Besok-besoknya ditawarin terus tuh, muncul terus. Kenapa? Karena saya cenderung ya, dia melihat kecenderungan kita. Ya, jadi Anda bisa bayangkan pesan-pesan yang diinginkan oleh konsumen itu dapat secara langsung mereka terima lewat apa? Lewat kecanggihan digital itu. Lewat algoritma yang ada di situ kemudian dimanfaatkan oleh marketer sehingga apa? Pesan-pesannya bisa lebih personal. Nah, konteks inilah semua yang bisa mengubah konsumen. Ya, karena kenapa? Di balik data itu ya perusahaan, marketer bisa melihat data demografis, bisa melihat data perilaku, bisa melihat data preferensi, bahkan psikografinya seperti apa itu ada. Dari situ kemudian diramu, sehingga kita bisa mengantisipasi bahwa perilaku konsumen, mereka berubah setiap saat. Tetapi pada saat yang sama, marketer juga punya kemampuan untuk membaca itu. Sehingga kemudian dia seharusnya bisa mendapatkan peluang untuk memanfaatkan potensi pasar yang cukup besar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.